Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Nafia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Sejarah Pancasila. Pancasila dikenal sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup warga negara Indonesia dalam bermasyarakat hingga saat ini. Dikutip dari bobo.grid.id, Pancasila terdiri dari bahasa Sanskerta yaitu panca berarti 5 dan sila berarti batu sendi atau alas dasar yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Pancasila dirumuskan pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Awalnya, pembentukan BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting serta menyusun rencana-rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI juga bertugas untuk mempersiapkan dan merancang dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila. Dalam sejarah, Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian Pancasila dicetuskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Sejak itulah tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional. Menurut sejarah, kira-kira pada abad ke-7 sampai 12, bangsa Indonesia mendirikan kerajaan yaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, dan kemudian pada abad ke-13 sampai 16 didirikan pula Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia pada masa itu telah memenuhi syarat-syarat suatu bangsa yang mempunyai negara. Kedua kerajaan itu merupakan negara-negara berdaulat, bersatu, serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara ini. Pada zaman tersebut, kedua kerajaan itu mengalami kehidupan masyarakat yang sejahtera. Menurut Muhammad Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap. Yang pertama, zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Shailendra tahun 600 sampai 1400. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit tahun 1293 sampai 1525. Kedua tahap negara kebangsaan tersebut adalah negara kebangsaan lama. Ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Masa Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 berdirilah Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra. Kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dengan menggunakan huruf Pallawa tersebut dikenal juga sebagai Kerajaan Maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda, kemudian Selat Malaka. Sistem perdagangan telah diatur dengan baik,
di mana pemerintahan melalui pegawai raja membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat sehingga rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Pada hakikatnya, nilai-nilai budaya bangsa semasa kejayaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Nilai sila pertama terwujud dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Pada Kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dan India atau dinasti Harsa. Pengiriman para pelajar untuk belajar di India telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas meliputi Indonesia sekarang, Siam, dan Semenanjung Melayu. Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Masa Kerajaan Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit berdiri telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti, yaitu Kerajaan Kalingga abad ke-7 dan Sanjaya abad ke-8. Sebagai refleksi puncak budaya dari kerajaan tersebut adalah dibangunnya Candi Borobudur atau Candi Agama Buddha pada abad ke-9 dan Candi Prambanan atau Candi Agama Hindu pada abad ke-10. Di Jawa Timur muncul juga kerajaan-kerajaan yaitu Isana abad ke-9, Dharma Wangsa abad ke-10, dan Erlangga abad ke-11. Agama yang diakui kerajaan adalah agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Shiva yang telah hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai kemanusiaan telah tercermin dalam kerajaan ini. Terbukti menurut prasasti Kelagen bahwa Raja Erlangga telah mengadakan hubungan dengan dan bekerja sama dengan Benggala, Chola, dan Kamba. Nilai-nilai sila keempat telah terwujud yaitu dengan diangkatnya Erlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Erlangga dengan rakyat dan kaum Brahmana. Sedangkan nilai-nilai keadilan sosial terwujud pada saat Raja Erlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat. Bahkan pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Negara Kertagama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila disambung mempunyai arti berbatu sendi 5 dalam bahasa Sanskerta, juga mempunyai arti pelaksana kesusilaan yang 5 dalam Pancasila Krama. Bahkan, pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali dalam buku Negara Kertagama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila disambung mempunyai arti berbatu sendi 5 dalam bahasa Sanskerta. Juga mempunyai arti pelaksana kesusilaan yang 5, Pancasila Krama, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan. Kesuburan Indonesia dengan hasil buminya yang melimpah, terutama rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara di luar Indonesia, menyebabkan bangsa asing atau Eropa masuk ke Indonesia. Bangsa Eropa yang membutuhkan rempah-rempah itu mulai memasuki Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Masuknya bangsa Eropa seiring dengan kemundurannya Kerajaan Majapahit
sebagai akibat dari perselisihan dan perang saudara, yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan. Walaupun pada abad ke-16 agama Islam berkembang dengan pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak, tampaknya tidak mampu membendung tekanan bangsa Eropa memasuki Indonesia. Kebangkitan Nasional 1908 pada awal abad ke-20 adalah awal dari kebangkitan Indonesia yang dimulai dengan berdirinya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dengan tokohnya yang terkenal adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian muncul organisasi Serikat Dagang Islam yang disingkat SDI pada tahun 1909 dan berubah nama menjadi Serikat Islam yang disingkat SI pada tahun 1911 di bawah pimpinan HOS Djokro Aminoto. Berikutnya muncul Pila Inice Partij pada tahun 1913 yang dipimpin oleh Dos Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Dan pada tahun 1927 berdirilah sebuah partai politik yang dipelopori Insinyur Soekarno dan kawan-kawan, yaitu PNI atau Partai Nasional Indonesia. Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, terjadilah penonjolan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Yamin, Kunchoro Purbopranoto, dan lain-lain mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa satu, yaitu Indonesia. Melalui sumpah ini, makin tegaslah apa yang diinginkan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah, air, dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan adanya persatuan sebagai suatu bangsa yang merupakan syarat mutlak. Sebagai tali pengikat persatuan ini adalah bahasa Indonesia. Sebagai realisasi perjuangan bangsa Indonesia, pada tahun 1930 berdirilah Partai Indonesia yang disekat dengan Partindo sebagai pengganti dari PNI yang dibubarkan. Kemudian golongan Demokrat yang terdiri atas Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan PNI baru dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1945 meletuslah Perang Pasifik dengan dibomnya Pearl Harbor oleh Jepang. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1945 Jepang masuk ke Indonesia menghalau penjajah Belanda. Peristiwa penyerahan Indonesia dari Belanda kepada orang terjadi di Kalijati, Jawa Tengah, tanggal 8 Maret 1942. Jepang mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman Belanda. Oleh karena itu, Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan tetapi, hal itu hanya tipu muslihat agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang untuk menghancurkan Belanda. Kemudian Indonesia mendapatkan penderitaan dan penindasannya luar biasa. Kemerdekaan Indonesia semakin merasa menjauh, bahkan tidak ada tanda-tanda sama sekali. Kekecewaan rakyat Indonesia ini menyebabkan adanya perlawanan-perlawanan terhadap Jepang, seperti pemberontakan peta di Blitar. Kemudian, Jepang membujuk bangsa Indonesia agar mendapat bantuan dari rakyat Indonesia. Mereka mengumumkan janji kedua berupa kemerdekaan tanpa syarat yang disampaikan seminggu sebelum Jepang menyerah. Bangsa Indonesia diperkenankan memperjuangkan kemerdekaannya.
bahkan menganjurkan agar berani mendirikan negara Indonesia merdeka di hadapan musuh Jepang. Proses perumusan Pancasila. Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang, maka tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zumbi Tosakai. Badan penyelidik ini kemudian dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 60 orang dan anggota tambahan 6 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dengan adanya badan penyelidikan ini, bangsa Indonesia telah dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi negara merdeka. Sidang BPUPKI yang pertama. Pada tanggal 29 Mei 1945, Badan Penyelidik mengadakan sidang pertama. Terdapat 3 tokoh berbicara dalam sidang tersebut. Dalam sidang yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, tokoh yang mengemukakan pendapatnya adalah Muhammad Yamin. Di sini, ia mengemukakan bahwa dasar negara terdiri dari 5 asas, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada hari ketiga sidang pertama, 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan pendapat dalam pidatonya yang menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka adalah dengan mengatasi segala golongan dan pemahaman untuk mempersatukan lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini dirumuskan dalam 5 poin, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Pada hari terakhir dari sidang pertama, tanggal 1 Juni 1945, Soekarno turut mengemukakan pendapatnya dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atas usulan dari seorang teman ahli bahasa. Rumusan dasar negara dalam 5 sila tersebut yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang BPUPKI yang kedua. Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir. Karena hal itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang di bawah pimpinan Soekarno dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar, Muzakir, Sutarjo Karto Hadi Kusumo, A.A. Marinis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Sidang kedua pada 10 Juni sampai dengan 16 Juni 1945 setelah melewati berbagai pertimbangan dan diskusi. Pada 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin yang di dalamnya berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPUPKI dibubarkan. Berakhirnya kerja BPUPKI pada 7 Agustus 1945
dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI pada 9 Agustus 1945. Diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, PPKI bertujuan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini beranggotakan 21 orang yang semua anggotanya terdiri dari 12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, dan 1 orang Peranakan Tiongkok. Namun tanpa sepengetahuan Jepang, Soekarno menambah 6 orang lagi sehingga total ada 27 anggota. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, disitulah Indonesia mengambil kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan yang sebelumnya dijanjikan oleh Jepang pada 24 Agustus 1945. Dengan merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945. PPKI berhasil merumuskan dan menyesahkan Dasar Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.